قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pelajaran tafsir kita dari membaca tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita sudah sampai pada ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana
walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang berada di antara keduanya, fi sittati ayyam, selama 6 hari. Selama 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan kami sedikit pun tidak ditimpa oleh keletihan. Ya, dikatakan di tafsir Al-Muyassar, walaqad khalaqnas samawati sab'a wal arda wa ma bainahuma min asnafil makhluqati fi sittati ayyam. Dan sungguh kami telah menciptakan langit yang 7. Demikian pula bumi, maksudnya bumi yang 7. Ya, karena bumi juga itu ada 7 lapis. Ya, disebutkan dalam ayat yang lain, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin apa? Wa minal ardi mithlahunna. Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Allah yang telah menciptakan 7 langit, wa minal ardi, dan terhadap bumi semisal dengannya. Maksudnya 7 juga. Ya. Jadi sini katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menciptakan langit yang 7 dan bumi yang 7. Dan apa yang berada di antara keduanya berupa asnafil makhluqat, jenis-jenis makhluk. Ya, dari manusianya, pepohonannya, ya, dari bebatuannya, seluruh makhluk, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ya, wa ma bainahuma, apa yang berada di antara keduanya, ya, dari makhluk-makhluk. Fi sittati ayyam, selama 6 hari. Ya, ini sudah kita lewati juga ya di salah satu usul. Selama 6 hari, yang diawali hari apa? Masih ingat? Dia awali hari Jumat, diakhiri dengan hari Ahad. Ya. Wa ma asabana min dzalika al-khalq ta'ibun wala nasab. Ya. Tidaklah menimpa kami, ya, dari penciptaan itu berupa ta'ib, letih, keletihan, wala nasab, demikian pula kecapean. Ya, jadi penciptaan itu, apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari langit dan bumi, tidak ada sama sekali bagi Allah Jalla Jalaluh keletihan. Ya. Ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa harus 6 hari? Ya, kan kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak terhadap sesuatu, fa idza aradallahu bi syai'an, apa ayatnya? Tinggal apa? Fayaqulu kun, ya, fayakun, maka jadilah. Ya. Fayaqulu lahu kun fayakun, ya. Tapi ini diceritakan seperti ini sesuai hikmah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menciptakan kurang daripada ini, bukan itu. Ya, tapi disebutkan di sini 6 hari, itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan hikmah. Wa fi hadhihi al-qudratil 'azimati dalilun ala qudratihi subhanahu wa ta'ala ala ihya'il mauta min babin aula. Ya. Pada hal ini terdapat kebesaran, ya, kemampuan yang sangat besar. Ya, jadi dalam hal ini adalah kebesaran. Itu menunjukkan apa? Dalilun ala qudratihi,
menunjukkan atas kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalil bukti akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala ala ihya'il mauta min babin aula, untuk membangkitkan orang yang sudah hidup itu tentunya lebih mudah lagi. Ya, jadi kalau makhluk yang besar saja, langit dan bumi yang berlapis-lapis, makhluk yang berada di dalamnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menciptakannya, maka bagaimana lagi kalau sekedar apa? Yang sudah ada kemudian dibangkitkan. Nah, itu hal yang lebih mudah lagi. Ya, maka ini bantahan kepada orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Ya, ini ayat ya semuanya masih berkaitan dengan awal-awal surah. Aidza mitna wa kunna turaba, dzalika raj'un ba'id. Ya, itu yang orang musyrik tidak masuk akal. Apakah kita setelah mati ya akan dibangkitkan lagi? Kita sudah menjadi tanah, masa kita akan dikembalikan lagi? Ya. Di sini disebutkan kalau Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta langit dan bumi, apa yang berada di antara keduanya, makhluk-makhluk yang besar Allah ciptakan, maka membangkitkan orang yang sudah meninggal, ya, membangkitkan manusia di kuburnya itu hal yang lebih mudah lagi. Jelas ya? Baik. Tsumma qala fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Maka bersabarlah ya terhadap apa yang mereka katakan. Ya. Nabinya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah sambil memuji Rabbmu, ya, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Wa minal laili fasabbihhu wa adbarus sujud. Masih lanjutannya, dan bertasbihlah ya kepadanya di malam hari, di setiap selesai salat. Adbarus sujud, sujud di situ ya di setiap selesai sujud, maksudnya di setiap selesai salat. Ya, kita lihat di tafsir Muyassar dikatakan fasbir ayyuhar rasul, bersabarlah engkau wahai nabi, ala ma yaquluhul mukadzibun, terhadap apa yang diucapkan oleh orang-orang yang mendustakan. Ya, diperintah untuk bersabar. Ya. Fa innallaha lahum bil mirsad, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menguasai, Maha mengawasi mereka. Ya, al-mirsad, Maha mengawasi ya dari mereka. Nah, ini menunjukkan apa? Besarnya keutamaan bersabar ya terhadap jalan di atas jalan yang benar. Ya, jangan bersedih ya terhadap apa yang ke bawah dari kebenaran. Jangan bersedih terhadap apa yang diucapkan oleh orang-orang yang apa? Tidak mau ikut dari jalanmu. Ya, banyak-banyak bersabar, ya. Diperintah nabinya untuk banyak-banyak bersabar dari orang-orang yang mendustakan. Fa innallaha lahum bil mirsad, karena Allah Subhanahu wa taala ya Maha mengawasi mereka. Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Wa shalli li rabbika hamidan lahu. Ya, salatus subhi qabla tulu'i syamsi, atau salatus subhi qabla tulu'i syamsi wa salatul asri qabla al-ghurub. Perhatikan tafsirnya. Jadi kan di ayat dikatakan apa? Wasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu qabla tulu'i syams, sebelum terbitnya matahari. Iya. Apa maksudnya sebelum terbitnya matahari? Katakan di tafsir Muyassar, wa shalli li rabbik, salatlah kepada Rabbmu dengan memuji kepadanya pada salat subuh. Ya, salat subuh sebelum terbitnya matahari. Ya, jadi diperintah untuk bertasbih, beribadah qabla tulu'i syams, sebelum terbitnya matahari. Itu maksudnya di salat apa? Di salat subuh. Ya. Wa salatal asri qabla al-ghurub, dan salat asar. Ya, bertasbihlah
di salat asar sebelum terbenamnya matahari. Ya kan? Salat asar dilakukan sebelum matahari terbenam. Iya. Wa shalli minal lail. Iya. Dan salatlah di malam hari. Ya, ini mencakup apa? Maghrib dengan isya. Ya, sebagaimana disebutkan di ayat yang lain ya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Itu surah Al-Isra. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Taib. Wasabbih bihamdi rabbika akibas salawat. Ya, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu setelah kamu salat. Ya, itu penafsiran dari apa? Wa adabaras sujud. Setelah adabar, meninggalkan. Maksudnya setelah selesai dari salat. Taib. Jelas ya? Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintah nabinya untuk bersabar terhadap ucapan orang-orang yang mendustakan, ya. Ucapan orang-orang yang mendustakan, dan diperintah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Ya, dengan melakukan amalan-amalan. Ya. Ya, dari sini juga terdapat pelajaran penting. Orang yang diganggu, disakiti, ya, dicerca, dimaki, padahal dia berada di atas kebenaran, tidak perlu dia khawatir. Ya, tidak perlu dia membalas dengan yang semisal dengannya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan yang terbaik baginya adalah ketika dia dicela, dicerca, dia melakukan amalan-amalan. Ya, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mencari dari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan melakukan amalan-amalan. Wastami' yawma yunadil munadi min makanin ba'id. Dan dengarkanlah seruan, itu seruannya para malaikat, ya, pada hari penyuruh, yaitu malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Min makanin qarib, maksudnya dari tempat yang dekat. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, dzalika yaumul khuruj. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan-teriakan, sayha. Teriakan-teriakan yang sebenarnya, ya, dzalika yaumul khuruj. Itulah hari, maksudnya hari manusia dibangkitkan dari kuburnya, dikeluarkan dari kuburnya. Taib. Dikatakan di tafsir Muyassar, lihat, wastami ayyuhar rasul. Dengarkanlah wahai ar-rasul. Yauma yunadil malak binafkhihi fil qarni min makanin qarib. Min makanin qarib. Di hari di mana malaikat itu menyeru, ia memanggil dengan meniup sangkakala, dengan penuh kebenaran, dengan hak. Yauma yasma'una sayhatal ba'ts bil haqq. Di hari itu mereka mendengarkan teriakan orang-orang yang dibangkitkan, ya. Orang-orang yang dibangkitkan maksudnya di kuburnya. Hal yang nyata, disaksikan. Alladzi la syakka fihi wa lam tira, yang di mana di dalamnya tidak ada keraguan, ya, tidak ada kebimbangan. Dzalika yaumul khuruj, ditafsirkan apa? Dzalika yaumu khuruji ahlil kuburi min kuburihim. Itulah hari, ya, penghuni kubur dikeluarkan dari kubur-kubur mereka. Jadi nanti di hari kiamat, di pada mahsyar, ya, di yaumul hisab, semua manusia dari awal hingga akhirnya dikumpulkan. Ya, orang-orang yang mati dibangkitkan kembali dari kubur-kubur mereka. Ya, apalagi sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang lain, apa? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tidakkah dia mengetahui, ya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, apabila orang-orang yang berada di dalam kubur itu dibangkitkan. Ya, wa husila ma fis sudur.
dan didatangkan apa-apa yang berada dalam dada. Ya. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Sesungguhnya Rabb mereka terhadap hal itu maha mengetahui, maha teliti. Ya, tidak ada tersembunyi. Baik. Jadi berbicara tentang apa? Kebangkitan, ya. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Pada hari itu mereka akan mendengarkan teriakan-teriakan. Dzalika yaumul khuruj. Itulah hari di mana penghuni kubur dibangkitkan, dikeluarkan. Taib. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sesungguhnya kami yang menghidupkan dan kami pula yang mematikan. Wa ilainal masir, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Maksudnya makhluk semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini semakin jelas, ya, akan adanya hari kebangkitan. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Dikatakan di situ inna nahnu nuhyi al-khalqa wa numitahum musri'ina ila ad-da'i atau musri'ina ila ad-da'i dzalikal jam'u fi mawqifil hisabi alaina sahlun yasir. Afwan, ya, terlewatkan. Baik. Inna nahnu nuhyil khalqa wa numitahum fid dunya wa ilaina masiruhum jami'an yawmal qiyamati lil hisabi wal jazaa yawma tatasadda'u al-ardu 'anil mauta al-makburina biha fayakhrujuna musri'ina ila ad-da' dzalikal jam'u fi mawqibil hisabi 'alaina sahlun yasir. Ya, dikatakan sesungguhnya kamilah yang telah menghidupkan makhluk itu, menghidupkan manusia, dan kami pula yang mematikan mereka, mewafatkan mereka. Musri'ina ila ad-da'. Ya, mereka bersegera menuju kepada panggilan. Afan. Sesungguhnya kami telah menghidupkan makhluk dan mewafatkan mereka di dunia. Ya. Dan hanya kepada kami seluruhnya mereka akan dikembalikan pada hari kiamat, di yaumul hisab, di hari pembalasan. Ya, yauma tatasadda'ul ard, pada hari itu bumi itu terbelah. Kenapa terbelah? Anil mautal makburin. Orang-orang yang dikubur, ya, semuanya dibangkitkan dari kuburnya. Makanya dikatakan fayakhrujun, mereka keluar. Ya, mereka atau fayukhrajuna, mereka dikeluarkan, ya, dari kubur-kubur mereka dengan cepat. Ya, dengan segera menuju kepada panggilan. Ya, itulah hari dzalikal jam'u, itulah pengumpulan. Ya, manusia seluruhnya dikumpulkan di yaumul hisab, di hari hisab. Ya, hal itu kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat dikatakan apa? Dzalika hasyrun alaina yasir. Hal itu, hari kebangkitan itu atas kami adalah hal yang sangat mudah. Ya. Hal yang sangat mudah. Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bijabbar. Kami telah mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Ya, maksudnya tidak usah khawatir. Kami mengetahui tentang apa yang mereka ucapkan. Wa ma anta 'alaihim bijabbar. Dan engkau, Nabi Muhammad, sekali-kali bukanlah seorang seorang yang jabbar, memaksa, bersombong terhadap mereka. Ya, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Maka berilah peringatan dengan Al-Qur'an ini kepada siapa-siapa yang takut dengan ancaman, kepada mereka-mereka yang takut akan ancaman. Ya, dikatakan di tafsirnya, nahnu a'lamu bima yaqulu haula'il musyrikuna min iftira'in 'ala Allahi wa takdzibin bi ayatihi. Kami lebih mengetahui, ya, terhadap apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin berupa apa? Iftira, mengada-ada, ya, atas nama Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ayat-ayatnya. Wa ma anta ayyuhar rasul alaihim bimusallatin. Ya. Ya, dan engkau wahai Rasul terhadap mereka itu tidak ada hak engkau untuk apa?
menguasai mereka, memaksa mereka. Ya. Atau litajabburahum alal Islam. Atau litajabburihim alal Islam. Untuk engkau itu bersombong, ya, terhadap mereka di dalam Islam. Maksudnya apa? Apa maksudnya ayat ini? Ya, tidak perlu. Jadi Nabi Muhammad SAW sebenarnya akan disebutkan setelahnya. Beliau SAW hanya diperintah untuk menyampaikan dari risalahnya, ya, dari ajaran yang dibawanya. Ya, tidak perlu memaksa orang musyrik. Mau ikut atau tidak itu urusan mereka. Ya, kita sekedar apa? Muballigh, menyampaikan. Urusan dapat hidayah dan tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang mereka ucapkan dari cercaan, celaan, ya, dari iftira, mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala, mendustakan dari ayat-ayat Allah. Tidak usah khawatir. Ya, ini apa? Pelajaran kepada apa? Kepada kita umatnya. Ya. Orang yang berdakwah, mengajak manusia kepada jalan yang benar, mengajak manusia kepada sunnah Rasulullah SAW, ya tidak perlu khawatir. Ya, mau diikuti atau tidak perlu khawatir. Kenapa? Kita sekedar menyampaikan. Iya. Dan bukan hal dikatakan seorang itu gagal di dalam berdakwah ketika tidak ada pengikutnya. Ya, itu bukan apa? Ukuran. Bahkan para nabi dan rasul, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya, ada yang berdakwah pengikutnya tidak sampai 10. Bahkan ada yang sampai 2 atau 1 orang saja pengikutnya. Tapi apakah mereka gagal dalam berdakwah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ya. Nabi Nuh saja berdakwah 950 tahun. Yang ikut hanya berapa orang? Hanya berada di atas perahu itu saja. Ya, semuanya apa? Mengingkari dan ujung-ujungnya ditenggelamkan. Ya kan? Ini menunjukkan apa? Orang yang penyampai kebenaran, yang membawa orang yang berdakwah, tidak perlu khawatir. Ya. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami lebih mengetahui terhadap apa yang mereka ucapkan. Ya. Wa ma anta 'alaihim bijabbar. Ya. Dan kamu sekali-kali tidak diperintah untuk memaksa mereka. Iya. Intinya apa? Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Berikan peringatan dengan Al-Qur'an kepada mereka-mereka yang takut akan ancaman. Dikatakan di tafsir Muyassar, wa inna ma bu'itta muballighan. Sesungguhnya engkau diutus hanya sekedar apa? Muballigh, menyampaikan. Maka fadzakir bil Qur'an, berilah peringatan dengan Al-Qur'an kepada siapa? May yakhsha wa ya'i. Apa itu? Wa'idi. Iya. Iya. Berilah peringatan dengan Al-Quran kepada orang-orang yang takut akan ancamanku. Ya, wa'idi artinya ancamanku. Lianna man la yakhaful wa'id la yudzakkar. Atau la, iya. Karena sesungguhnya orang-orang yang tidak takut akan ancaman itu tidak diberi peringatan. Ya, tidak bermanfaat baginya apa? Peringatan itu. Jelas ya? Jadi orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, diberi peringatan atau tidak sama saja, tidak ada manfaatnya. Iya. Tidak ada manfaatnya. Adapun orang-orang yang beriman yang memiliki rasa cinta, rasa harapan, rasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bermanfaat baginya apa? Peringatan. Iya. Makanya dalam ayat yang lain dikatakan wa dzakir fa inna dzikra apa? Tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Iya. Qul aqibatul lil muttaqin. Akibat yang baik hanyalah orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu min ibadihi al-muttaqin. Sesungguhnya, ya, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah dari kalangan hamba-hambanya yang bertakwa, ya. Hanyalah yang bertakwa.
Maka kesudahan, akibat yang baik semuanya kembali kepada orang-orang yang beriman. Ya. Dan amat merugilah orang-orang yang mendustakan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, wastakbaru anha, dan mereka bersombong. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan bagi mereka apa? Pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan bisa masuk ke surga sampai apa? Onta itu bisa masuk ke lubang jarum. Pertanyaannya, mungkinkah onta itu bisa masuk ke lubang jarum? Mustahil. Ini apa namanya? Pembahasannya, artinya tidak mungkin. Ya, orang-orang yang menyombongkan diri di atas muka bumi, orang-orang yang menolak dari syariat, ya, masuk ke dalam surga. Tidak mungkin, ya. Nanti bisa ketika onta itu bisa masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil. Ya. Baik. Maka ini ayat-ayat, ya, subhanallah, ya, surah Qaf, ya, adalah surah Makkiyah. Penjelasan tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, penjelasan bagaimana orang-orang musyrikin menentang, ya, dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selesai, ya, alhamdulillah, surah Qaf. Insyaallah taala di hari besok kita akan masuk di surah Az-Zariyat. Hada wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.